Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Ikhwati fillah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad qala rabbuna azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman jamaah Ar-Rihlah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pak Haji Untung, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah malam hari ini bisa berjumpa lagi dengan Pak Budi ya di kajian rutin kita malam Sabtu ya, dan dalam kondisi sehat walafiat ya, insyaallah bukan hanya lahir tapi yang paling utama adalah sehat batin kita ya. Sehat batin salah satu buktinya adalah cinta ya kepada saudara-saudara seiman dan senantiasa menginginkan kebaikan untuk saudara seiman. Walaupun di sana ada beberapa ya indikator-indikator lain ya yang menunjukkan sehatnya hati seorang muslim, tapi salah satunya adalah selamatnya hati seorang muslim dari kedengkian terhadap sesamanya dan tumbuhnya kecintaan dan kepedulian dalam hati seorang muslim kepada saudaranya. Ya. Sebab itu di antara ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah ya adalah senantiasa memintakan ampunan untuk saudara-saudara seiman dan ya, menghilangkan kedengkian dalam hatinya terhadap orang beriman, seperti dalam doa yang tertera di surah Al-Hasyr ayat yang ke-10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya. Wahai Tuhan kami, ampuni dosa kami dan dosa orang-orang sebelum kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah terlebih dulu beriman daripada kami. Wala taj'al fi qulubina ghillah, dan jangan jadikan di dalam hati kami sifat ghil yang makna asalnya adalah ya, keinginan hati untuk menimpakan keburukan kepada orang lain, tapi sering diterjemahkan dengan kedengkian. Lilladzina amanu, terhadap orang-orang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Ini disifati di awal ayat, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu yang datang setelah generasi sahabat minal muhajirin wal ansar ya, minal muhajirin wal ansar ya. Maka dalam doanya ya, walladzina sabaquna bil iman wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan berilah ampunan juga untuk saudara-saudara kami yang lebih dahulu beriman daripada kami ya. Fawasafallahu min ba'di sahabah bil iman, di anna qaulahum sabaquna bil iman,
Allah mensifati generasi setelah sahabat dengan iman karena ucapan mereka sabaquna bil iman, yang telah terlebih dulu beriman daripada kami. Ya, adalah dalil alal musyarakah fil iman, menunjukkan mereka adalah sama-sama orang beriman. Wa annahum tabi'una lis sahabah fi aqaidil iman wa usul, dan mereka orang-orang yang mengikuti sahabat dalam prinsip-prinsip keimanan. Wahum ahlus sunnah wal jamaah, mereka itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Maka ahlus sunnah wal jamaah senantiasa memintakan ampunan untuk orang-orang yang telah beriman lebih dulu dari mereka, dan secara umum memintakan ampunan pula untuk seluruh kaum mukminin, yang disampaikan oleh Syekh Rahman bin Nasir As-Sa'di, wa hadza du'aun syamilun li jami'il mukminin. Doa ini mencakup seluruh kaum mukminin as-sabiqina minas sahabah, yang telah datang lebih dahulu dari kalangan sahabat, waman qablahum waman ba'dahum, dan orang yang datang sebelum mereka dan yang datang setelah mereka. Wa hadza min fadhailil iman, dan ini bagian dari keutamaan iman. Annal mu'minina yantafi'u ba'duhum bi ba'din, bahwa orang beriman itu mendapatkan manfaat dari sebagian mereka. Sebagian orang beriman mendapatkan manfaat dari sebagian yang lain. Wa yad'u ba'duhum li ba'din, dan sebagian mereka mendoakan sebagian yang lain. Karena apa? Karena sama-sama beriman. Karena sama-sama beriman. Oleh sebab itu ya dianjurkan ya untuk banyak mendoakan ampunan untuk orang-orang beriman dari kalangan laki-laki dan wanita, ya. Dan itu salah satu wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya di akhir hayat beliau sebelum sakit parahnya, untuk memintakan ampunan bagi ahlul baqi, bagi ya kaum muslimin yang dikuburkan di Baqi. Ya. Walaupun beliau diperintahkan beristighfar untuk diri beliau sendiri. Ya. Dan ini termasuk amal istimewa ya bagi orang-orang yang sudah lanjut usia, yaitu banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surah An-Nasr yang turun saat beliau melaksanakan haji wada, ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampun kepadanya, sesungguhnya Dia Zat Maha penerima taubat. Beliau diperintahkan untuk berzikir dan beristighfar, ya. Artinya beliau mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar, ya, memperbanyak istighfar. Untuk siapa? Untuk diri beliau sendiri, ya, untuk diri beliau sendiri. Lalu kemudian di akhir Safar beliau Allah taala perintahkan kepada Rasulnya untuk memintakan ampunan bagi ahlul baqi. Bagi ahlul baqi, ya, yang sudah meninggal dan dikuburkan di Baqi, ya. Ya, kemudian beliau laksanakan perintah itu dengan menziarahi mereka di malam hari. Maka ini pun termasuk amal saleh yang disuka oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bersihnya hati, ya, bersihnya jiwa, ya. Salah satu buktinya adalah dia cinta kepada orang-orang beriman dan ingin memberikan kebaikan untuk orang-orang beriman. Melalui apa? Yang paling mudah dan paling ringan dan bisa dikerjakan oleh semuanya, tetapi memiliki
manfaat yang begitu luar biasa adalah dengan mendoakan mereka. Ya, maka beristighfar untuk orang beriman Allah perintahkan kepada Rasulnya dalam surah Muhammad ayat yang ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya. Ketahuilah olehmu hai Muhammad bahwasanya tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Mohonlah ampun untuk dosamu dan untuk dosa kaum mukminin dan mukminat. Yaitu beliau diperintahkan untuk memintakan ampunan bagi kaum mukminin dan mukminat, dan ini adalah salah satu teladan baik dari beliau sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya agar banyak memintakan ampunan untuk kaum mukminin dan mukminat supaya tumbuh rasa cinta, kasih sayang, kepedulian terhadap orang-orang beriman. Ini salah satu daripada amalan para nabi terdahulu, amalan Nabi Ibrahim. Ya, dalam surah Ibrahim ayat yang ke-41. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Wahai Tuhan kami, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, dosa kaum mukminin pada hari ditegakkannya hisab. Ya. Dan ini juga doanya Nabi Nuh di akhir surah Nuh. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minah walil mu'minina wal mu'minat. Wahai Tuhanku, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, dosa orang beriman yang masuk ke rumahku, dan juga dosa kaum mukminin dan mukminat. Ini doa Nabi Nuh, sehingga memintakan ampunan termasuk memintakan ampunan untuk orang beriman ada termasuk amal saleh yang istimewa. Ya, dan yang menunjukkan istimewanya ini adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala diperintahkan oleh Allah untuk memintakan ampunan bagi kaum mukminin dan mukminat. Ya. Di antaranya ya dalam surah Ghafir, surah yang ke-40 ayat yang ke-7. Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan seterusnya. Para malaikat pemikul arsy, ya, kerjaan mereka itu bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah dan memintakan ampunan untuk orang-orang beriman dari kalangan manusia. Mereka disifati dengan wa yu'minuna bih, mereka beriman kepada Allah. Lalu mereka memintakan ampunan untuk orang-orang beriman dari kalangan manusia. Menunjukkan ini adalah amal yang istimewa. Oleh karenanya nanti dalam khutbah Jum'ah misalnya, ya, sangat dianjurkan bagi khatib untuk memintakan ampunan bagi kaum mukminin dan mukminat, dan ini bisa kemudian kita juga kerjakan dalam keseharian kita, ya, dalam doa-doa kita memintakan ampunan untuk kaum mukminin dan mukminat yang keutamaannya. Tentu ini menjadi bukti benarnya iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang kalian dengan iman yang sempurna, itu maksudnya. Ya, sehingga dia menyukai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia menyukai kebaikan untuk dirinya. Ya, kalau yang bisa membuat dirinya senang, dia pun senang kalau itu didapatkan oleh saudaranya. Demikian pula sebaliknya, dia tidak menyukai keburukan menimpa saudaranya sebagaimana ia tidak suka tertimpa keburukan itu. Bahkan kalau saudaranya tertimpa keburukan, tertimpa musibah, bencana, kesulitan, dia akan cepat-cepat ingin membebaskan saudaranya dari kesulitan-kesulitan tersebut. Ya. Dan ini memiliki keutamaan yang istimewa dalam hadis riwayat Muslim. Sepertinya nanti ada dalam hadis, kumpulan hadis ini, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang menghilangkan kesusahan seorang mukmin dari kesusahan dunianya, Allah hilangkan darinya kesusahan
di akhirat. Ya. Waman ya yassara ala muksirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah, dan siapa yang memudahkan ya orang yang sedang kesulitan, dia berhutang ya kan, jatuh tempo tapi dia berikan kelonggaran. Orang kesulitan ingin berhutang, dia berikan kemudahan untuk dapat pinjaman. Ini termasuk memberikan kemudahan bagi orang yang kesulitan ya. Maka Allah akan ya berikan kemudahan untuknya di kehidupan dunia dan akhirat, pada urusan dunia dan akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa menolong hambanya sepanjang hamba itu senang menolong saudara. Ya, ini bukti benarnya iman. Yang kedua, pahalanya sangat besar. Karena ini amalan para malaikat yang mulia. Ini amalan para nabi dan rasul terdahulu. Dan ini juga amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara tersurat ya kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Ya. Siapa yang memintakan ampunan untuk kaum mukminin dan mukminat, Allah catat untuknya. Allah catat untuknya dengan sebab seorang mukmin dan mukminah. Ya. Jadi satu orang masuk dalam bagian kaum mukminin yang ia doakan agar diampuni dosa, dicatat untuknya satu hasanah. Kalau jumlah orang berimannya 100 juta, ya 100 juta kebaikan untuk 1 miliar, maka 1 miliar pahala untuknya. Ini pahala yang sangat banyak ya. Ini hadis riwayat At-Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Dan orang yang memintakan ampunan untuk orang beriman ya, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Apakah mereka ada di hadapannya? Tidak ada, mereka jauh. Maka ini termasuk bentuk mendoakan saudara beriman bidhahril ghaib, tanpa kehadiran mereka. Da'watul mar'il muslimi li akhihi bidhahril ghaibi mustajabah. Doa seorang mukmin untuk saudaranya, doa kebaikan untuk saudaranya ya. Tanpa kehadiran saudaranya benar-benar mustajabah. Mustajabah. Inda ra'sihi malakun muwakkal. Di samping kepalanya, di sisinya, Allah tugaskan satu malaikat yang mengawalnya. Kullama da'a li akhihi bi khair. Setiap kali ia doakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat itu berkata amin. Semoga Allah kabulkan doamu, walaka bimithlin, dan bagimu seperti apa yang engkau doakan. Ini dijadikan sebagai dalil oleh sejumlah ulama-ulama terdahulu ketika mereka punya hajat kepada Allah Ta'ala, punya kebutuhan ya, maka doa mereka tidak langsung ya Allah penuhi hajatmu, tetapi ya doakan saudara-saudaranya dengan hajat yang serupa dari hajat yang diinginkannya. Ya. Sehingga tujuannya apa? Tujuannya supaya dirinya termasuk orang yang didoakan oleh malaikat. Amin walaka bimithlin. Semoga Allah ijabah dan bagimu seperti apa yang kau doakan. Nah, ini hubungan seorang mukmin dengan sesamanya, sehingga dengan sebab ini akan ya tumbuh kecintaan dan kasih sayang antar orang beriman. Ya, maka pentingnya menjaga ukhuwah, pentingnya menjaga muslimin, ya, supaya satu dengan yang lainnya bisa bergandengan tangan dalam kebaikan. Ya, maka disyariatkan sejumlah perintah untuk menyempurnakan ukhuwah persaudaraan ini.
Ya, sebagaimana yang tertulis pada hadis pertama dari Kitabul Jami', ya, dari kitab Al-Jami', ya, min Bulughil Maram, dari kitab Bulughul Maram. Ya. Yang ini berisi kumpulan adab dan akhlak, yang berisi kumpulan adab dan akhlak, ya. Yang sebagian ulama menjelaskan bahwa akhlak itu lebih global dibandingkan adab. Karena akhlak ini pondasinya harus ada di dalam hati, yaitu berupa keimanan yang kemudian menggerakkan seluruh anggota tubuh untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan imannya. Ucapannya, perbuatannya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya berkata yang baik atau diam, ya. Sehingga selalu diperhitungkan apakah ini diridhai oleh Allah atau tidak, apakah ini membawa kebaikan saya di akhirat ataukah sebaliknya. Itu orang beriman. Sehingga dia pertimbangkan setiap kalimat yang terucap oleh lisannya, dan ia pertimbangkan pula perbuatan-perbuatannya, sehingga dengan ini dia akan merasa ringan mengerjakan sesuatu yang dirasa berat oleh nafsunya. Ya, dirasa berat oleh nafsunya. Ya, apa yang biasa dirasa berat oleh nafsunya? Ya, menahan marah karena merasa dirinya disakiti atau dirinya direndahkan. Memaafkan, membalas keburukan dengan kebaikan. Ya, ini mengorbankan nafsu seseorang, kadang gengsi seseorang, kiranya saya nggak berani, ya kan? Tetapi ya, dia pertimbangkan dengan keimanan, ya. Maka dengan sebab itu dia bisa mengerjakan ya perkara-perkara tadi, ya, dia bisa tahan amarahnya, dia bisa mudah memaafkan kesalahan saudaranya, dan bahkan dia bisa membalas keburukan orang dengan kebaikan. Ya, membalas keburukan orang dengan baik, tujuannya bukan untuk ya membuat orang itu malu, tapi tujuannya adalah untuk supaya orang itu tersadar dan kemudian dia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, dan tujuannya adalah dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan nafsu dan gengsinya. Nah, ini tuntutan daripada keimanan, ya. Sampai di antara hati yang dibacakan tadi bagian daripada ya tuntutan iman. Baik, barakallahu fikum. Ini tentang akhlak, bagaimana perbuatannya. Lalu bagaimana tentang adab? Adab itu sesuatu yang kemudian terlatih, terbiasakan dari kebaikan-kebaikan dalam ucapan, perbuatan, dan tingkah laku. Jadi lebih kepada sesuatu yang nampak, ya, sesuatu yang bersifat dohir adabnya. Bagaimana bentuk sopannya kepada yang lebih tua, bagaimana sayang dan kelembutannya kepada yang lebih kecil, kan? Dan lain-lainnya, ya, cukup banyak. Walaupun nanti perkara adab ini pun di dalam Minhajul Muslim oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi nanti ada berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan kitabnya, berkaitan dengan Rasulnya, berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan orang lain, dan seterusnya. Lalu hadis pertama yang disebutkan dalam bab adab. Nah, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini qalanya tertulis satu. Ini qalanya milik siapa? Ya, gak jelas, tapi di buku berbahasa Arab saya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya, titik 2,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala pertama miliknya Abu Hurairah. Qala yang kedua miliknya Rasulullah SAW, dan qala artinya berkata. Ya, kemarin saya mengikuti seminar Think Quran, yaitu aplikasi untuk belajar Al-Quran bagi kalangan awam, produk dari pengusaha Malaysia. Tapi banyak membernya itu orang-orang Muslim Melayu Singapura, Melayu Malaysia, dan kemudian sudah dijual di Indonesia. Tapi harganya di atas 1 juta aplikasi itu. Sekali beli untuk seumur hidup. Tapi lebih khusus itu untuk orang yang awam atau yang tidak paham bahasa Arab. Kalau ustadz katanya tidak pas kalau pakai ini. Ya, semacam ensiklopedi kata atau kalimat dalam Al-Quran. Ya, supaya orang ketika membaca Al-Quran itu tahu artinya. Walaupun kita sudah punya mushaf yang ada terjemahannya. Ya, kalau baca itu pun juga tetap harus dicari pola artinya apa. Ya, termasuk yang sering yang berulang jadikan contoh adalah qala. Ya, seperti kemudian kul, ya, tapi mengucapkannya banyak metode dengan kul, ya. Mereka terjemahkan dengan katakanlah, padahal artinya adalah kul itu makan kalau pakai kaf. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakul muslimi 'alal muslimi sittun idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansahhu wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Ya. Di sini tertulisnya sin, ya. Kalau di bahasa Arabnya itu pakai shin, ya. Fashammithu. Dan yang benar adalah pakai shin, ya, namanya tashmid, ya. Ya. Tashmid itu nanti dijelaskan di hadis yang berikutnya, pakai shin, bukan pakai sin. Fashammithu. Ya, ini ada salah cetak. Sebentar saya lihat di terjemahan. Ya, jadi tashmid, ya. Wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Rawahu Muslim. Dibaca sendiri sama Dair. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam, aqul muslimin al muslimi sittun idza laqitahu wa idza da'aka fa'atibhu wa idza stansahaka fansahhu wa idza antasa fahamidallaha fasabbithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Ya. Rawahu Muslim. Baik. Jadi dicetakan terjemahan ini memang problem kalau buku terjemahan itu. Berulang saya dapati terjemahan itu kurang akurat, baik di teks Arabnya ataupun di teks terjemahannya. Maka tadi fasammit itu diganti dengan fashammithu. Ya. Yang tertera di kitab Arab, kemudian di semua situs Ibnu Bas, ya, Islam Web tentang tashmid, ya, tashmid, ya, an-nahyu an tashmiti man lam yahmadillah. Tadi pakai shin, fashammithu, ya. Makanya pas saya baca hafalan saya fashammithu,
Ada kata syam atau syam itu tashmid. Ya, ini kok tulisannya sin. Jadi artinya ya, dari Abu Hurairah an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, terjemahannya benar, tapi teks Arabnya kolanya kurang satu. Ya. Hak seorang muslim yang satu terhadap muslim yang lain ada 6. Ya. Hak seorang muslim yang satu terhadap muslim yang lain ada 6. Hakul muslimi alal muslimi situn. Hak seorang muslim atas, yaitu yang harus dikerjakan muslim lainnya, situn ada 6. Ya, ini penggunaan ala ini sebagaimana hadis Mu'ad bin Jabal ya, pada kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Tapi sepertinya dulu tidak ada tugas menghafalkan. Ya, kuntu ratifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Kata Mu'ad, aku membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Ya, faqala li. Kemudian beliau bertanya kepadaku, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi ya, alal ibadi wa ma haqqul ibadi alallah. Hai Mu'ad, tahukah engkau? Ini kalau ada papan tulisnya saya tuliskan. Ya. Ma haqqullah alal ibad. Apa haknya Allah yang akan didapatkan, yang harusnya didapatkan oleh Allah alal ibadi, yang wajib ditunaikan oleh hambanya. Wa ma haqqul ibadi, dan apa haknya hamba, keuntungan-keuntungan untuk hamba ya, kalau bahasa bebasnya ya, alallah, yang wajib ditunaikan oleh Allah Ta'ala, maksudnya yang pasti akan Allah tunaikan itu untuk mereka. Lalu Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini adab ketika berbicara tentang din dan tidak mengetahuinya, ditanya, ya, maka hendaknya dia tidak berkata tentang urusan agama itu tanpa ilmu. Jika tidak tahu, dia jawab Allahu a'lam. Nah, di sini Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu karena dia ada di hadapan Rasulullah dan beliau sendiri yang bertanya. Maka Mu'ad tahu bahwa pertanyaan itu bukan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin diberitahu oleh Mu'ad. Beliau nggak tahu lalu kemudian minta Mu'ad ngajarin beliau, bukan. Tetapi ini adalah ya, cara beliau Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan sesuatu kepada sahabatnya. Saat itu beliau sudah di atas 50 tahun, ya, bahkan mendekati 60 tahun sudah sepuh, ya seperti Pak Budi. Ya kan? Dan sementara Mu'ad masih belia, Mu'ad di bawah 20 tahun. Karena meninggalnya 33 tahun, 37 tahun, dan itu luar biasanya Rasulullah SAW orang tua tapi gaul sama anak muda. Ya ini kayak Pak Budi ini. Gaulnya sama Mas Eno. Ya gaulnya sama Dwi, masih muda-muda. Ini seumuran anak-anak Pak Budi, ya kan? Ya betul Pak Budi ya. Betul Pak Cintung ya. Ini seumuran anak-anak Haji, tapi masih mau gaul dalam kebaikan, ya kan? Tidak gengsi untuk duduk bersama dengan anak muda. Karena umumnya orang tua itu gengsinya tinggi, ya, gengsinya tinggi. Bahkan hadis, ya, yang menerangkan tentang maksud surah An-Nasr, ya, di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-12, bab al-hathu alal izdiyati minal khair fi awakhiril umar, ya, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu membawa Ibnu Abbas. Umar sudah sepuh, hampir seusia dengan Nabi SAW. Ya,
Bahkan itu setelah wafatnya beliau. Ibnu Abbas masih anak remaja, ya. Masih anak remaja. Ya, di bawah 25 tahun. Ya. Dibawa oleh Umar bin Khattab masuk ke dalam perkumpulan orang-orang sepuh. Maka kadang ya perlu orang itu kumpul dengan yang seusianya. Tapi tidak mengapa, nanti ada yang beda usia bergabung. Nah, orang-orang sepuh itu sudah mulai memasang muka tidak nyaman. Kenapa engkau bawa anak bahasa ingusan ini berkumpul di majelis kita? Dia itu seusia anak-anak kita, seusia cucu-cucu kita. Umar bin Khattab ya tersenyum saja kepada mereka. Lalu kemudian beliau sampaikan maksud membawanya ke sini ya untuk menunjukkan bahwa Ibnu Abbas itu punya ilmu yang luas. Maka beliau tanya kepada sahabat-sahabat tentang maksud surah An-Nasr. Semua rata-rata menjawab bahwa surat itu berisikan ya, petunjuk dari Allah Ta'ala apabila mendapati kemenangan, ya, mendapati kemenangan, bisa menaklukkan satu negeri, suruh banyak berzikir, bertasbih, bertahmid, beristighfar dan menyatakan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka tidak disalah, tapi yang dimaksud oleh beliau bukan ini. Ya, lalu beliau bertanya kepada Ibnu Abbas tentang maksud surat itu. Maka beliau menjawab, ini adalah alam di Rasulullah SAW, pemberitahuan untuk Rasul SAW bahwa ajalnya sudah dekat. Jadi beliau tahu kalau beliau akan meninggal itu dengan turunnya surah An-Nasr, nggak lama lagi. Itu. Dan itu tidak diketahui oleh sahabat lain. Karena itu diajarkan oleh Nabi SAW kepada Ibnu Abbas. Jadi keistimewaan Ibnu Abbas yang didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma faqihu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ya, Allahumma faqihu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia faqih urusan agama dan ajarkan takwil, yaitu tafsir kepada dia. Maka sahabat yang paling jago dalam bidang tafsir adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini yang khusus punya pemahaman khusus berkaitan dengan tafsir. Walaupun secara global nanti para sahabat atau sahabat yang paling faqih, yang paling pintar lah bahasa kita adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka beberapa sinyal itu hanya bisa ditangkap oleh Abu Bakar, yang tidak bisa ditangkap oleh lainnya. Ini Abu Bakar. Maka para sahabat itu unik. Kalau kita kaji orang perorangannya, saat kita kaji tentang kehebatan seorang sahabat, kita akan berkesimpulan nggak ada yang lebih baik daripada sahabat ini. Tapi kalau pindah sahabat lain begitu terus, ya, karena mereka orang-orang yang luar biasa, ya, masing-masing punya kelebihan. Itu keistimewaan mereka, dia Ibnu Abbas. Maka ada orang tua gengsi. Dari situlah mereka kemudian mengakui bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma walaupun masih belia tapi punya ilmu yang sangat luas sehingga layak untuk dijadikan sebagai ya sumber ilmu. Baik. Itu Ibnu Abbas. Kembali kepada hadis Mu'ad. Mu'ad juga masih muda. Jadi Nabi SAW dikelilingi anak-anak muda. Dan inilah yang kemudian membawa panji-panji Islam sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mu'ad bin Jabal, ya, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, ya. Bahkan Al-Ubadalah Al-Arba'ah, ya, sahabat yang namanya Abdullah, yang jumlah ada 4, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, kemudian Abdullah bin Amr Ibn Al-As, ya. Ini sahabat-sahabat istimewa, semuanya muda. Bahkan saat bersama Nabi SAW itu baru balik. Nabi datang ke Madinah, mereka baru balik. Dan sebagainya. Ya. Seperti itu. Maka ini hebatnya Rasulullah SAW, ya, yang di sekeliling beliau itu anak-anak muda yang Masya Allah luar biasa. Maka tenang Pak Budi. Pak Budi dikelilingi sama anak-anak muda. Gitu. Taib barakallahu fikum. Nah ini itu hadis. Dan kemudian apa jawaban Rasulullah SAW? Ya, yang tadi beliau tanya bukan ingin diberitahu oleh
ya, Mu'ad, ya. Dan Mu'ad pun tahu kalau Nabi SAW nggak mungkin ya tidak tahu itu. Ya. Tapi ini adabnya seorang guru kepada jangan nguji-nguji itulah Ustaz ya, kayak gitu. Tapi Allah wa rasuluhu a'lam. Dan ini salah satu metode pengajaran, yaitu ya bertanya kepada muridnya sesuatu yang ingin diajarkan oleh mereka. Sehingga kalau orang itu tahu dirinya tidak tahu, lalu akan diberi ilmu yang tidak diketahuinya, dia akan lebih siap dan lebih semangat untuk mempelajarinya. Ya, banyak orang itu malas belajar apa merasa dirinya sudah tahu. Saya sudah tahu, ya. Padahal belum tahu. Maka terkadang perlu ditanya sesuatu yang ia tidak tahu. Lalu kemudian diberitahu. Ya, kalau diberitahu dia akan semangat mempelajari ini. Ya, maka ini penting nanti ya dalam metode mengajar, ya. Baik. Allah wa rasuluhu a'lam, karena Nabi SAW ada di hadapannya. Tapi kalau tidak ada beliau, jawabnya Allahu a'lam. Kemudian beliau bersabda, ya. Apa sabdanya? Kalau nggak bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya lah. Dwi masih ingat? Apa Dwi? Hadits Mu'ad bin Jabal. Atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Ya. Ya, jawabannya haqqullah 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah Ta'ala yang wajib tunaikan hamba. Mereka ibadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun juga. Haknya hamba yang akan ditunaikan oleh Allah, Allah berikan untuknya adalah Allah yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak menyekutukannya dengan apapun juga. Hadits riwayat Al-Bukhari. Taib, barakallahu fikum. Hakul muslim alal muslimi situn. Ya, yang pertama, ya dibaca Mas Seno. Yang pertama. Halaman 22. Bila engkau berjumpa dengannya, ucapkanlah salam untuknya. Ya, idza laqitahu, jika engkau jumpa dengannya, maka ucapkan salam kepadanya. Padahal mengabarkan tentang orang ketiga, hak muslim atas muslim lainnya ada 6. Ya, kalau engkau ketemu orang saudaramu, engkau kan muslim, engkau ketemu seorang muslim, ucapkan salam kepadanya. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Seno. Bila dia mengundangmu, maka penuhilah. Maka penuhilah. Kemudian yang ketiga, wa idza stansahaka fansahu. Bila dia meminta nasihat darimu, maka berilah nasihat. Ya, jika dia minta nasihat kepadamu, nasihati dia. Ya. Kemudian wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Bila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka bacakan untuknya ya harmukallah. Nah, ini juga Ya. terjemahannya kurang. Yarhamukallah. Jadi yarhamukallah. Yarhamukallah. Ini R-nya kebalik. Ya, harusnya dikembalikan 2 huruf sebelumnya. Yarhamukallah. Ya, sebenarnya tashmid itu adalah doakan. Ya, doakan. Lalu apa bentuk tashmidnya? Itu nanti di hadis berikutnya, di sebelah bawah-bawahnya nanti ada. Ya. Wa idza marida fa'uduhu. Bila dia sakit, maka jenguklah. Wa idza mata fatba'hu. Bila dia meninggal dunia, maka antarkanlah jenazahnya. Iya, sebagian membacanya dengan fattabi'hu, maka ikutilah dia. Artinya ikuti di belakangnya. Maka dari sini nanti menghantarkan jenazah itu di depan atau di belakang? Kan? Ya, di depan atau di belakangnya jenazah? Menghantarkan. Kalau menghantarkan itu di belakang. Tapi kalau nganterkan dia ke kuburan, ya boleh dari depan. Ya, kalau semuanya di belakang nggak ada yang buka jalan nanti. Ya, karena disunahkan untuk menyegerakan pemakaman. Maka boleh jadi ini dalilnya para sopir ambulan.
Maka kalau bawa ambulan orang meninggal, ya ngebut. Bahkan yang menghantarkan pun nyetop semua jalan karena harus segera dibawa ke bulan. Tapi memang dimaksud itu bukan apa namanya, kemudian jalannya cepat, ya. Maksudnya jangan ditunda-tunda. Tapi memang penjelasannya ada dua makna. Yang pertama adalah kalau bawa jalannya lebih cepat. Yang kedua adalah ya maknanya adalah jangan ditunda-tunda. Agar kalau tidak ada sesuatu yang penting untuk segerakan penguburannya. Nah, ada 6. Ini kalau di syarahnya hampir ada apa namanya? 1-2 lembar. Ya. Yang pertama adalah assalam. Adalah salam. Ya, mengucapkan salam. Ini belum nggak jawab salam. Mengucapkan salam. Itu haknya saudara kita untuk kita mengucapkan salam kepadanya. Ya, kapan itu nanti kita dianjurkan untuk lebih dulu mengucapkan salam? Nanti ada berikutnya ada. Kalau ketemu, di sini babnya ketemu. Kalau ketemu siapa yang harus lebih dulu? Ya, kalau ada yang ketemu yang satu lebih tua, yang satu lebih muda, mana yang lebih dulu? Itu yang tua. Ya kalau berpapasan yang satu kemudian naik ke kendaraan, yang satu jalan kaki, hendaknya yang naik kendaraan itu yang mengucapkan salam. Jadi itu ada di hadis berikutnya. Tapi ini berkaitan dengan mengucapkan salam kepada saudara seiman. Itu hak saudara kita. Kalau kita ketemu dengan dia, kita ucapkan salam kepadanya. Yang isinya adalah doa keselamatan, rahmah dan keberkahan untuknya. Saudara kita punya hak untuk kita doakan. Ini indahnya Islam, penghormatannya itu dengan mendoakan. Kalau orang mendoakan kebaikan, ya itu bisa nggak keluar dengan kondisi hatinya itu penuh kebencian? Nggak bisa. Ya, susah. Pun kalau hatinya benci kemudian lesannya ucapkan assalamualaikum sementara hatinya semoga dia celaka berarti dia telah mengerjakan satu kenifakan. Menampakkan iman tapi menyembunyikan kekufuran. Ya kan? Ini benar sekali. Maka menetralisir permusuhan antara orang beriman gampang dengan mengucapkan salam. Dan kalau orang mengucapkan salam menunjukkan tidak ada lagi masalah antar mereka. Ini harusnya begitu. Ya, harusnya begitu. Kalau sudah ngucapin salam, berarti saya nggak ada masalah dengan dia. Apalagi orang itu menjawab salamnya, maka tidak boleh merasa punya masalah lagi. Oh, saya masih dendam, saya ingin pukulin dia, tapi saya ucapkan salam dulu, nggak pas. Nah ini hanya saja, kemudian di akhir zaman salam itu hanya sekedar formalitas. Ini problemnya. Padahal dia syariat dengan tujuan supaya membangun ukhuwah, persaudaraan, ya, dan menumbuhkan kecintaan dan kasih sayang antar orang beriman. Nah, istimewanya salam disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, dalam surah An-Nur, ya. Ayat yang ke-27, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Surah An-Nur ayat yang ke-27. Silakan sambil diminum. Ini lupa tadi nggak disiapkan di awal. Di ini, Pak. Ketemu? Silakan. Wahai orang-orang beriman, ketemu dah. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Iya. Sebelum minta izin. Kalau rumahnya sendiri,
Tidak perlu minta izin, tapi masih mengucapkan salam tidak? Masih. Dan ini rumah orang lain, maka tidak boleh masuk kecuali dengan dapat izin. Dan kalau mau masuk ke rumahnya, hendaknya mengawali dengan mengucapkan salam. Ucapkan salam. Dan kalau masuk rumah sendiri juga mengucapkan salam. Kalau tidak ada orang pun tetap dianjurkan mengucapkan salam, maka yang akan menjawab adalah para malaikat. Hanya saja kita tidak dengar jawaban mereka. Kemudian surah An-Nur ayat 61, fa idza dakhaltum buyuta fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Apabila kalian masuk rumah, maka ucapkan salam atas diri kalian. Ya, ucapkan salam atas diri kalian. Ucapkan salam atas diri sendiri. Ini kalau dari terjemahan harfiah. Ya. Tahiyatan min indillah. Penghormatan dari sisi Allah mubarakatan thayyibah, yang penuh keberkahan dan kebaikan. Sudah dah, coba dibaca terjemahannya. 61. Apabila kalian memasuki rumah, di bagian akhir seperti ini. Ya. Apabila kamu memasuki rumah-rumah, Ya. hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya. Yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah, dan baik dari sisi Allah. Iya, ini kalau nerjemahkannya hanya dari harfiah saja bisa salah paham. Jadi ngucapinya untuk diri sendiri. Assalamu ala nafsi. Semoga keselamatan, kesejahteraan atas diriku. Maksudnya di sini adalah mengucapkan salam atas penghuni rumah dengan sebab salamnya mereka akan menjawab salam untuknya. Dengan sebab itu dia seperti mendoakan keselamatan, rahmah dan keberkahan untuk dirinya. Nah ini maksudnya, ya. Jadi salam atas diri kalian bukan berarti assalamu ala nafsi, ya. Assalamu ala badril tamam misalnya. Tapi salam kepada orang dengan salam itulah dia akan mendapatkan jawaban yang berarti juga didoakan oleh orang yang dia ucapkan salam kepadanya. Maka seperti orang yang mengucapkan salam untuk dirinya, sama seperti pada bab adzabhu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Hadits dari Ali bin Abi Thalib tentang 4 orang yang diancam dengan laknat. La'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Lalu nanti di hadis yang ada di dalam Kitabul Jami ini, ya saya tidak langsung menuju ke sana. Kalau menuju ke sana selesai kaji kita. Ya. Tentang seseorang yang melaknat orang tuanya sendiri. Ya. Lalu orang bertanya, bagaimana seseorang itu akan mencaci maki orang tuanya sendiri? Lalu dijawab oleh Nabi SAW, seseorang mencela orang bapak saudaranya kemudian balas mencela bapaknya, maka ini seperti mencela bapaknya sendiri. Dicelanya bapaknya karena sebab dia mencela bapak saudaranya. Begitu. Nah ini, maka ya mengucapkan salam diri sendiri maksudnya mengucapkan pada orang dengan sebab itu akan mendapatkan balasan salam. Maka orang yang mengucapkan salam sebenarnya seperti mendoakan untuk dirinya sendiri. Namun dia akan dapat itu setelah dia menyampaikan kepada orang. Dan ini hampir seperti dengan memintakan ampunan dan mendoakan kebaikan untuk saudara seiman yang tidak ada di hadapan kita. Maka malaikat akan mengaminkan dan mendoakan yang serupa. Dengan mendoakan orang lain sebenarnya sedang mendoakan diri
sendiri, tetapi dengan sifat yang lebih elegan dan jaminan kebaikan yang lebih besar, yaitu doanya para malaikat. Allahu Akbar. Ini istimewanya beberapa syariat-syariat di dalam Islam, ya. Lalu juga dalam surah An-Nisa apa itu? Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang untuk kalian. Walaupun maknanya ini menjadi dalil larangan membunuh diri sendiri atau menyebabkan sesuatu yang membuat diri terbunuh. Bunuh diri dilarang. Ya. Tetapi yang dimaksud daripada kalimat ini wala taqtulu anfusakum adalah jangan engkau bunuh saudaramu. Maka dengan sebab itu engkau akan dikisos balas dibunuh. Maka seperti orang yang membunuh dirinya sendiri. Yaitu dengan sebab dia membunuh saudaranya. Maka dia seperti membunuh dirinya. Dan membunuh saudaranya itu seperti membunuh diri sendiri. Maka dia bisa merasakan ya perbedaan dari saudara. Dengan seperti itu dia juga akan mendapatkan kisos. Padahal Allah sayang kepada kalian. Segala sesuatu yang bisa menyebabkan diri ini rusak dan binasa itu dilarang. Ya, maka ya wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan engkau jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Ya, kemudian jadikan dalil oleh ulama-ulama kontemporer ya sebagai dalil haramnya rokok. Karena menurut para dokter bahwa merokok itu akan merusak diri. Maka seperti orang menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Kebut-kebutan juga demikian berpotensi bahaya. Tapi terkadang dibutuhkan. Ya, nah, tadi ya selain mengadakan liqo maftuh, dialog terbuka dengan para santri, kritik, saran dan harapan. Ya, saya jadwalkan sampai jam 10 selesai. Ternyata jam 10 lebih. Saya jam 10 lebih 10 izin karena khutbah ya di Telkom. Ya. Ya. Kemudian pulang siap-siap jam 11 mau setengah 11 lebih lah berangkat. Ya, disiapkan gamis ya kan. Ternyata sudah sampai kantor mau transit di kantor dulu baru kemudian ganti gamis sampai kantor dibuka lah. Gamisnya ketinggalan. Langsung kemudian ngebut lah pulang ke rumah ya kan. Di depan sudah jam 11 lebih 5 menit. 11-5 menit ya. Ke Galaksi pas Pekayon lagi macet jam segitu kan. Pulang akhirnya sudahlah ambil langsung kemudian berangkat lagi ya apa boleh buat harus ngebut. Sampai kemudian kalau sudah berwudu ganti gamis masuk ke masjid itu pengurusnya sudah kebingungan cari-cari itu kan. Pas saya datang ada yang ngasih tahu itu sudah datang. Baru sholat sunnah belum selesai baru 1 rakaat sudah diumumkan. Ya. Jadi ada pengumuman, selesai sholat langsung naik mimbar. Allahu Akbar. Ya kadang kalau nggak ngebut ya nggak kekejar. Allahu Akbar. Bisa ya. Nah kalau di masjid biasa mungkin bisa pinjam gamis, tapi kalau di kantor gamis siapa yang mau dipinjam? Baik. Ya. Nah ini tentang fasallimu ala anfusikum. Dan itu adalah penghormatan. Jadi penghormatan ya sesama muslim adalah dengan mengucapkan salam. Maka kalau mengucapkan salam sebenarnya seseorang muslim sedang memberikan penghormatan kepada saudaranya. Dan ini dalam kitab Tauhid kita juga telah bahas tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat di awal Islam, ya kan? Mereka ingin menghormat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya dengan mengucapkan salam, assalamu alallah. Assalamu alallah, ya kan? Lalu Nabi SAW melarang, jangan kalian ucapkan salam kepada Allah wassalam, dia adalah zat yang maha selamat, enggak butuh didoakan selamat oleh orang lain. Lalu kalau Allah didoakan selamat, ya doanya itu ditujukan ke siapa? Ya kan? Dia maha selamat, nggak perlu didoakan keselamatan lagi. Maka kemudian niat baik itu ternyata salah,
sesuai dengan tuntunan. Lalu kemudian beliau ajarkan kepada mereka at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Itu cara menghormat kepada Allah Ta'ala dengan membaca tasyahud. Dengan membaca tasyahud. Ya, cuman belum pernah kita tes lagi apakah baca at-tahiyyatu lillahnya benar atau at-tahiyyatu lillah. Ini belum sempat diuji karena rehlahnya kemarin ya, bukan untuk menguji ya, bukan. Sebenarnya saya sudah mau siapkan teks khutbatul hajah dan teks doa supaya para peserta kalau ikut itu menghafalkan ya, tapi qadarullah berubah rencana ya kan. Berapa orang berangkat itu? Berempat ya, dan ini bisa nanti jadi jadi program baru Pak Budi. Jadi berangkat sebelum subuh, pulangnya sore ke Situ Gunung, ya kan? Ternyata nggak jauh dari rumah Mas Irawan, ya kan? Yang nggak ikut rugi. Jalan kaki menyusuri hutan, ya kan? Jalan kaki menyusuri hutan, ya. Udaranya cukup segar lah. Jadi untuk merefresh diri, ya kan? Sambil tadabbur alam, merasakan. Ya, sambil mempraktekin doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Enggak tahu duit kemarin ikut baca atau tidak itu. Kalau baca itu berarti dia takut khawatir jangan-jangan banyak jinnya. Karena cuman kita yang lewat di situ. Kalau lewatin jembatan dan seterusnya. Baik, An-Nur ayat. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 68. Ini juga tentang salam. Jadi ternyata salam ada di Al-Quran. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. An-Nisa ayat 86. Ya, sudah dah ketemu? Ya, baca terjemahnya. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Ya. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Apabila kalian diberi penghormatan dengan satu bentuk penghormatan, penghormatan ini maksudnya apa? Diucapkan salam atas kalian. Maka balaslah penghormatan itu dengan engkau memberikan penghormatan balik bi ahsana minha, yang lebih baik daripada tahiyah penghormatan pertama atau yang serupa. Nah, dari sini nanti ya akan muncul aturan dalam menjawab salam agar diutamakan, disunahkan menjawab dengan lebih panjang. Kalau seseorang mengucapkan assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Itu bi ahsana minha, dengan yang lebih baik. Aurutuha atau yang serupa, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu impas. Ya. Kalau orang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah, jawab dengan lebih baik, yang paling utama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau waalaikumsalam warahmatullah. Dan kalau mengucapkan salamnya sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada tambahan lagi. Ya, karena ini jawaban paling sempurna. Ada 3. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak pernah mengetahui ada lebih daripada 3 ini. Ya. Tapi ini tentang salam, ya. Kemudian disebut dalam hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Yang bisa masuk surga hanya orang beriman. Paus Fransiskus tidak bisa masuk surga kalau meninggal masih di atas akidahnya. Ya. Siapa? Luhut, kalau matinya masih di atas agamanya nggak bisa masuk surga. Yang bisa masuk surga hanya orang beriman. Ya,
Kok pahamnya eksklusif? Ya memang ini. Akidah itu bersifat khusus. Memang khusus ada akidah kami. Kalau kamu punya keyakinan lain silahkan. Tapi saya nggak mau ikut meyakini keyakinan kamu. Keyakinan saya ya ini, ya kan? Ini ibadah batin saya. Ini ibadah lahir saya. Kamu tidak perlu ikut-ikutan. Maka ada apa namanya? Ya seronokan yang mengkritisi toleransi kelewat batas. Seperti ya apa namanya? Saya suka kopi, Mas Seno sukanya teh. Ya. Tidak perlu untuk kita saling toleransi, kita harus serasa Mas Seno. Maka kopi saya tuangkan ke tehnya Mas Seno sebagian tuangkan ke saya. Nanti kopinya campur dengan teh rasanya nggak jelas. Ya sama bukan begitu. Tetapi cara toleransinya, ya Mas Seno bawa teh, saya aduk kopi. Ya kita ngobrol sambil teh dan ngopi. Itu toleransi. Toleransi seperti itu bukan? Ya atau dipaksa. Mas Seno pokoknya kamu harus doyan kopi. Gak boleh minum teh kalau sama saya. Ini namanya maksa. Ya bukan toleransi ini. Diktator orang ini. Ya. Gitu. Jadi aneh-aneh saja orang-orang modern itu kan. Padahal contoh kopi dan teh ya itu sudah sangat jelas itu kan. Jangan dicampur. Kalau jahe sama teh masih ada. Yang tahu hanya orang Solo katanya. Ya teh jahe itu orang Solo. Kalau orang apa Padang nggak tahu teh jahe. Talua itu kan. Jadi obat masuk angin itu jahe campur teh itu obat masuk angin. Ya, maka kalau saya pas pulang ke Solo depan rumah itu apa angkringan. Jadi udah pesen teh jahe gitu kan. Kalau campuran gitu dijawabnya gimana? Ya? Kalau salamnya campuran. Campur-campuran ya nggak usah dijawab. Iya. Nggak usah dijawab apa ya kan. Lucu-lucuan aja gitu ya. Tapi la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Ini keyakinan yang tidak bisa diganggukan, yang tidak yakin dengan ini batal imannya. Ya, selain orang Islam bisa masuk surga, batal imannya. Ini keyakinan sifatnya memang eksklusif. Ya terbatas mungkin. Ya memang kita orang beriman, orang Islam yakinnya ya ini. Ya. Tidak akan bisa masuk surga kecuali nafsun mukminah, jiwa yang beriman. Yang enggak beriman enggak bisa masuk surga. Kalian tidak akan bisa masuk surga sehingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan bisa benar-benar beriman sehingga kalian saling mencintai antar orang beriman. Jadi tuntutan iman kita adalah cinta kepada pemilik iman. Nah ini, cinta kepada pemilik iman. Tiada iman, maka saya harus memberikan cinta kepadanya. Ya. Dan yang bisa merusak iman adalah yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Sebagian kalian memukul leher, memenggal leher, sebagian yang lain saling bunuh membunuh. Ya, maka kalau dua orang muslim itu saling berhadapan, fal qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Kalau dia meyakini menghalalkan darah saudaranya, maka bisa kekal abadi di neraka. Tapi kalau karena emosi saja boleh jadi ini hanya dosa besar. Maka membunuh seorang muslim dengan sengaja itu disamakan hukumannya seperti orang yang kufur. Di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-102. Seorang kufur diancam dengan kekal abadi karena umumnya orang kalau sampai membunuh seorang mukmin itu karena dia sudah halalkan darahnya. Menghalalkan sesuatu yang haram itu adalah sebuah kufur. Begitu. Jadi wala tu'minu hatta tahabu, kalian tidak akan beriman sehingga kalian saling mencintai. Awala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian kerjakan itu kalian saling mencintai, yaitu afsus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Maka salam itu konsekuensinya mencintai orang yang
kita ucapkan salam kepadanya. Dan itu akan menumbuhkan kecintaan bagi orang yang memahami hakikat salam. Masalahnya kita banyak nggak paham dengan hakikat syariat. Bahkan salam itu hanya sebatas basa-basi dan formalitas saja. Ya, bahkan tadi saya nyervis kapan ya? Kemarin ngobrol sama yang servis. Ternyata dia orang Gubuk, ya tetangganya Demak, kan? Jadi dia pernah bekerja ya di kantor kecil, kemudian dia buat acara untuk karyawan muslimin, disediakan tempat sendiri dengan hidangan muslim. Pasturnya masuk, pastor pun mengucapkan salam. Ya, pastor masuk di area orang Islam mengucapkan salam kepada orang Islam. Jadi salam itu ya punya makna yang cukup dalam, bisa menumbuhkan kecintaan. Ya. Assalamualaikum Mas Seno, ya berarti saya mendoakan dan saya menginginkan Mas Seno itu selamat, dirahmati, hidupnya diberkahi. Ya, maka kalau seperti ini kita didoakan, dia dapat salam, itu berarti oh dia sayang sama saya. Itu harusnya begitu. Ya. Fatahiyah al-mubarakah thayyibah. Ya. Penghormatan yang penuh keberkahan yang nilainya sangat baik ini Allah jadikan sebagai rabitatu mawaddatin wa hubbin, pengikat cinta dan kasih sayang, wa ikhain bainal muslim wal muslim, dan untuk mempersaudarakan satu muslim dengan muslim lainnya, untuk mempertautkan satu hati dengan hati lainnya. Ya. Lidah yuhsin antu tapi al-fadhiha wa ma'aniha al-kamilah. Maka dari sini ya, yang paling baik adalah mengucapkan salam dengan menggunakan kalimatnya yang sempurna, yang lengkap, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan al-alaikah disebutkan ibtida'us salam sunnah, mengawali salam atau mengucapkan salam itu sunnah. Dan dari satu komunitas mengucapkan salam itu sunnah kifayah, sunnah kifayah, yang apabila dikerjakan sebagian maka gugur yang lain. Nanti ada bahasan sendiri, ada hadisnya sendiri. Walau salima ala insanin tsumma laqiyahum an qurbin. Kalau seseorang mengucapkan salam kepada seseorang, kemudian jumpa lagi tempat yang dekat, misalnya di sini ketemu sama salam, kemudian pulang ke sana, ketemu lagi di jalan di depannya rumah Pak Haji Untung, ya. Dia pulang ke rumah Pak Supri, lalu balik ke sini lagi, ketemu lagi, ya, disunnahkan untuk mengucapkan salam yang kedua, atau nanti ketemu lagi, salam lagi, ketemu lagi, salam lagi. Wala yatruk as-salama idza kana andonihi anal muslim la yaruddu alaih, dan jangan meninggalkan salam, jangan tidak ngucapin salam idza kana ala dhonnihi, kalau menurut prasangkanya salamnya nanti nggak dijawab. Saya ngucapin udah sama udah itu marah sama saya. Assalamualaikum dah, nggak dijawab. Besok ngucapin assalamualaikum dah. Yang ketiga paling nggak akan dijawab. Saya nggak usah ngucapin salam saja. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya. Waratus salam fardun, menjawab salam wajib bagi satu orang yang diucapkan salam kepadanya, dan fardu kifayah kalau dia rombongan, ya. Wa tuzatul wawu fi raddis salam wujuban, dan menambah wawu dalam menjawab salam, wa alaikumussalam, itu sifatnya wajib, bukan alaikumussalam tapi wa alaikumussalam, wa dan atas kamu, sehingga jawaban salam ini punya kaitan dengan salam pertama. Kalau alaikumussalam warahmatullah, ya, dia seperti salam yang berdiri sendiri. Ini sama seperti orang ngucapin salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ya kan? Berarti salamnya berdiri sendiri. Tapi kalau menjawabnya waalaikumsalam, wa dan alaikum atas kalian pula, ini berarti jawaban. Saya jawab, ya, alaikassalam ya Dair. Berarti saya ucapkan salam ke Dair. Tapi kalau saya udah salah mengucapkan salam, saya jawab waalaikumsalam. Berarti ini salam saya itu jawaban atas
Salamnya Dair yang pertama. Ya. Lalu kalau kita mengucapkan salam nggak dijawab, berarti rugi dong saya. Enakan dia didoakan, sementara dia tidak mendoakan saya. Yang akan menjawab salamnya adalah malaikat. Ya, dan dia akan mendapatkan jawaban salam yang menunjukkan dia ingin baik kepada saudaranya, tapi orang ini nggak mau baik, ya urusan dia. Tetapi orang yang sudah punya niatan baik akan dibalas kebaikan oleh Allah Ta'ala dengan disiapkan makhluk yang lebih baik untuk menjawab salamnya. Ya, dipahami. Ini sama nanti kalau dengan silaturahim menjalin saudaranya, ya dikunjungi agak cuaca sedih, tapi dia adalah saudara saya. Maka dia kunjungin lagi. Maka setiap kunjungan itu ada pahalanya. Kalau dia ingat, jangan ingat ingatlah pahala yang Allah siapkan untuknya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini berkaitan dengan, tapi ada juga dimakruhkan salam. Pada siapa orang yang sedang baca Quran, orang zikir, orang bertalbiyah, orang lagi ngomong, saya lagi menyampaikan ini, kemudian Mas Seno dari sana orang ucapin salam kepada saya, padahal saya sedang ucapkan salam. Atau orang khotib yang sedang khutbah, orang datang, Assalamualaikum Pak Khotib. Ya, boleh. Ini ya, dimakruhkan. Untuk khotib, ya orang ngasih pengajian ya jangan ucapkan salam kepadanya. Ya. Iya, kita masuk saja. Ya. Atau kemudian ya orang yang pasti nggak dengar, ya dia bicara sama istrinya, sudah tahu di jauh itu di sana jauh, nah Dair lewat, Assalamualaikum dah, orang nggak dengar, ya kan? Sehingga salam itu yang didengar. Ini yang dimakruhkan. Kemudian disunahkan untuk mengucapkan salam ketika pisah, seperti nanti kita akan pulang ke masing-masing, ya kalau mau pisah balik ya kita ucapkan salam. Wa idza dakhala baitah, kalau masuk rumahnya sendiri, ya Pak Budi istrinya nggak ada, masuk rumah sendiri Pak Budi, nggak ada orang, ya ucapin salam, Assalamualaikum, ya kan? Ya nanti kalau ada yang jawab di dalam ya alhamdulillah, berarti jinnya sudah masuk Islam, gitu kan? Ya. Tapi kalau tidak, kalau nggak ada orang, maka malaikat yang akan menjawab. Au baitan khalian, rumah kosong, atau masjid yang kosong. Ya, Dair masuk masjid pertama, Assalamualaikum, ya kan? Lampunya masih mati, ya kan? Karena sebelum subuh, ya. Ada yang jawab Waalaikumsalam, dihidupin nggak ada orang, nggak jadi masjid. Ya. Tapi itu malaikat yang akan menjawab. Sampai seperti ini nanti dalam penjelasan, ya. Tapi nanti kalau pas masjid kosong itu jawab, mengucapkan salam, Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Semoga salam keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba yang saleh. Ya, boleh mengucapkan salam, Assalamualaikum. Jawabnya Waalaikumsalam, boleh. Tapi kalau lebih panjang lagi, ya itu tadi yang lebih baik. Ya boleh laki-laki mengucapkan salam kepada wanita yang berpotensi menimbulkan fitnah. Tapi kalau tidak menimbulkan fitnah, boleh. Saya sama Uni Id, ya kalau mengucapkan salam, Assalamualaikum Uni. Dair dari jauh lihat, Ustaz ucapin salam sama istri saya. Jangan ada main. Ya, kalau sudah seperti itu nggak boleh. Tapi insya Allah Dair nggak akan curiga sama saya. Ya, karena memang sudah biasa. Itu kalau berpotensi menimbulkan fitnah. Seperti dulu Mas Seno masih bujang, ya, ada cewek tetangganya kemudian berdua, Assalamualaikum. Nah, itu menimbulkan fitnah. Ya, kalau sekarang sudah punya, ya. Baik. Kemudian setelah salam dianjurkan untuk salaman, kecuali kepada lawan jenis. Wallahu a'lam. Ini pertama. Tidak usah panjang-panjang. Salam saja panjang, Mbak Putri. Ini masih ada hati-hati tentang salam nanti di bawahnya. Insyaallah. Ada pertanyaan?